luar biasa kan? Iya, baik, puji Tuhan. Oke, untuk memulai ibadah Minggu Ceria kita pagi hari ini, Kakak Agnes mau menyapa adik-adik beserta dengan kakak yang lain. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Oke, baik, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, adik-adik siapkan hati, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami kakak-kakak pengasuh dan adik-adik yang ada di rumah boleh dipertemukan dalam ibadah Minggu Ceria pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo berdiri semua. Kita akan menyanyi pujian pertama kita hari ini, harinya Tuhan. 1, 2, 3. Kita menyanyi lagu pujian kita, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Kita akan menyanyi pujian ketiga kita, baca kitab suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita. Pagi ini Kakak Seli akan membawakan cerita tentang pengampunan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, maha penyayang dan maha pengasih, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memelihara kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat yang indah ini kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak pengasuh yang bercerita bagi kami dan kami anak-anak yang akan mendengarkan di rumah Tuhan. Semoga apa yang kakak pengasuh ceritakan bagi kami tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Kakak Sili akan bercerita tentang perumpamaan tentang pengampunan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Nah, ceritanya seperti berikut. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan seorang hambanya. Nah, raja itu pun memanggil seorang hambanya. Nah, adik-adik tahu hamba yang dipanggil ini mempunyai hutang 10.000 talenta. Nah, raja pun memanggilnya dan mengatakan kepadanya untuk segera mengembalikan 10.000 talenta yang diberikan oleh sang raja. Nah, adik-adik tahu sang raja pun memanggilnya, namun ia tidak dapat mengembalikan 10.000 talenta yang sudah diberikan sang raja. Lalu sang raja berkata, "Kalau begitu jualah istrimu, jualah anakmu agar engkau dapat mengembalikan hutang yang telah diberikan kepadamu." Lalu hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta ini, ia pun memohon. Nah, ia pun menangis dan memohon kepada sang raja agar hutangnya itu dihapus. Akhirnya sang raja pun berbelas kasihan. Sang raja pun mengampuni kesalahannya, mengasihaninya. Lalu ia menghapus hutang tersebut dari hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Nah, adik-adik, lalu hamba ini pun pergi meninggalkan raja, keluar dari kerajaan. Ia pun bersenang-senang karena raja telah menghapus hutang yang ada padanya. Tetapi adik-adik tahu, di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang hamba yang sangat kecil. Ia pun menagih hutangnya pada hamba kecil ini. Nah, ia bilang, "Hai hamba kecil, aku meminjamkanmu 100 dinar. Sekarang kau kembalikan." Nah, tapi adik-adik tahu, perbuatannya ini dilihat oleh teman-temannya. Lalu teman-temannya ini melaporkannya kepada sang raja bahwa apa yang dilakukan oleh hamba besar ini tidak sesuai, adik-adik. Tidak sesuai dengan apa yang telah raja melakukan kepadanya. Akhirnya sang raja pun memanggil kedua orang yang melihat perbuatannya. Lalu sang raja menjebloskan hamba yang berhutang 10.000 talenta ini ke dalam penjara. Lalu ia pun tinggal di dalam penjara akibat perbuatannya. Nah, cerita yang dapat kita ambil dari tentang pengampunan ini adalah kita harus mengampuni siapapun dan yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Apapun bentuk kesalahannya, entah baik sengaja maupun tidak sengaja, entah kesalahan besar ataupun kecil, kita tetap mengampuni. Nah, adik-adik pun merasa hal itu terjadi di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa merasakannya ketika adik-adik mungkin malas ke sekolah minggu, adik-adik mungkin malas ibadah tunas. Tuhan tetap mengampuni adik-adik, Tuhan tetap menjaga adik-adik, Tuhan tetap menyertai adik-adik dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Demikian cerita Kakak Sili. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman dapat menanamkan itu di dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, duduk yang manis, kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh bersama-sama melakukan puji-pujian Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang di rumah, jaga mereka senantiasa, beri kesehatan, kekuatan, selalu limpahkan rahmat-Nya, kasih-Mu Tuhan, agar adik-adik selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga mama, papa, adik-adik, kakak-kakak, semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kakak-kakak pengasuh juga yang ada bersama, boleh melakukan puji-pujian bersama, boleh melakukan pembuatan video minggu ini bersama dengan kakak-kakak multimedia. Kami mohon Tuhan, jaga kami, beri kami kekuatan, agar di minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami dapat bertemu dan melakukan ibadah bersama lagi. Kami juga berdoa untuk semua yang kami sayang. Tuhan Yesus jaga dan berkati kami, serta di waktu Tuhan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Di siang hari ini kami juga berdoa, menyerahkan semua aktivitas kami, semua yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan Yesus limpahkan berkat atas segala yang kami lakukan, usaha kami, pekerjaan orang tua kami, dan semua yang kami lakukan. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Yesus yang baik, persembahan-persembahan yang diberikan oleh adik-adik maupun oleh kakak-kakak pengasuh, kami mohon Tuhan Yesus berkati senantiasa. Bapa yang baik, inilah doa syukur kami, syafaat kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melihat aktivitas minggu ini, tapi kita akan melihat video adik-adik minggu lalu. Cek. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih kakak pengasuh. Dadah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih kakak pengasuh. Kisah Para Rasul 6 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dadah, shalom. Kisah Para Rasul 6 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Shalom. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Shalom Kak Pengasuh, terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Shalom kakak
pengasuh Kristen akan menghafal ayat hafalan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berbunyi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dadah. Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik luar biasa. Adik-adik telah mengerjakan aktivitas minggu kemarin. Nah, sekarang Kakak Novi akan membagikan aktivitas minggu ini. Adik-adik membuat ayat hafalan yang terambil dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita akan berdoa menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami akan bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kami yang akan kami lakukan secara virtual di minggu depan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.